Tuh, 9. Masukin. Standby-nya serem, Pak. Kayak ada suara pintu riot dibuka. Horor banget suaranya. Henshin! Siapa aja yang udah pada nonton Kamen Rider Gachard episode 12 kemarin? Kebanyakan kayaknya udah deh dari kalian ya. Dan pastinya jangan lupa buat lanjut juga ke bahas-bahasnya dong ya. Jadi nggak perlu ditanya lagi karena highlight dari episode itu adalah kemunculan dan juga aksi dari Kamen Rider Dread ya. Jadi aksi ridernya dan juga beberapa kejadian disertai pendapat tentunya sudah dibahas di konten bahas-bahas kemarin. Jadi sekarang mari langsung aja kita lanjutkan guys ya. Di video kali ini Ana mau coba bahas secara lengkap perihal fitur dari driver utama Kamen Rider Dread yang bernama Dread Driver. Emang ada event apa lagi sih setelah penayangan episode 12 kemarin? Ada dong, makanya Anda bikin pembahasan satu ini ya. Sehari setelah Gachard episode 12, besoknya hari Senin berarti ya, Bandai itu langsung mengumumkan kalau mereka akan merilis DX Dread Driver dengan kategori Premium Bandai. Di underline tuh ya, di bagian premium Bandainya. Jadi harganya itu 11.990 yen. Kalau dirupiahkan by C itu ya sekitar 1,6 sampai 1,7 juta rupiah. Dan kalau by air itu bisa 2,2 sampai 2,3 juta rupiah. Dan tanggal rilisnya itu masih lama ya, yaitu Maret 2024. Di Jepang itu juga sekali lagi ya. Mungkin masuk sini ya 2 sampai 3 minggu setelahnya atau mungkin ya Mei teman-teman ya. April ya. Nah, katanya dia itu mempunyai fitur yang bisa membaca lebih dari 100 jenis kartu dan dengan tampilan LED yang bermacam-macam. Nah, setelah announcement ini juga channel YouTube dari Bandai alias si Bandai Mania yang biasa itu suka nge-review, sekarang udah nge-review juga belt satu ini. Gercep-gercep amat sih. Kayak nggak tenang banget pak. Ya karena emang sekalian lagi hype juga gitu ya. Dan pas gitu momennya ya. Sama juga kayak tahun-tahun lalu setelah Kamen Rider Demons itu debut, langsung ada announcement perilisan untuk si DX-nya dan juga si reviewnya ya. Begitu juga setelah lanjut ke Gits, dimana ada si Kamen Rider Glare ya, dimana si Girori Henshin kan ya, dengan si Vision Driver-nya itu debut ya sama. Langsung ada perilisan DX-nya dan juga ada si reviewnya. Dan bahkan fitur dari driver ini yang berarti di 3 tahun terakhir guys, memakai fitur yang sama dan juga mirip-mirip. Jadi strateginya udah mulai textbook nih ya. Jadi merilis driver dengan fitur yang sama, yaitu si Matrix LED itu, dan juga dengan periode yang sama pula, dan juga dengan strategi yang sama juga ya. Oke, mari sekarang kita bahas ke drivernya. Jadi driver Kamen Rider makin kesini ya makin rumit aja gitu ya. Sampai ini tuh bukan pertama kali Ana bikin konten bahas lengkap driver. Dan sampai satu video pula ini ya, bahas khusus driver doang ya. Tapi bakalan asik di pembahasannya. Jadi sebelum masuk lebih lanjut, Ana menyimpulkan ada 3 bagian penting dari driver satu ini. Dan penjelasannya bakalan Ana persimpel di sini ya. Kiri, tengah, kanan. Simple kan? Jadi kiri ada sebuah display di mana kartu yang dimasukkan ke situ tuh akan terlihat. Jadi ini tuh untuk aktivasi kemampuan ya, seperti yang sudah kita lihat di episode kemarin. Dan untuk bagian tengah ada card reader dan juga display LED. Jadi memasukkan kartu ke tengah untuk mengaktifasi perubahannya dan memperlihatkan display utama dari si beltnya. Dan kanan ada tuas yang bisa ditarik bolak-balik seperti yang ada di Gamer Driver ya, di serial X8. Jadi ini gimmick penting sebagai aktivasi akhir dari gimmick-gimmick sebelumnya. Jadi ngejelasin begini jadi berasa kayak dosen juga nih Ana ya. Oke, mari lanjutkan pembahasannya dari yang paling utama terlebih dahulu, yaitu gimmick dan step by step Henshin atau perubahannya. Karena item utama di Gachard ini adalah kartu, tentu Dread juga sama ya, berubah menggunakan kartu juga di sini. Jadi di atas driver satu ini tuh punya fitur berupa card reader yang bisa membaca beberapa kartu dan akan mengeluarkan suara yang berbeda-beda. Nah ini penting banget di card reader ini ya. Jadi mirip berarti kayak di Gachard's Gun. Gachard's Gun aja ada card reader loh guys ya. Jadi ya di sini ya sebelum Henshin ataupun sebelum mengaktifasi kemampuan, si Dread ini ya wajib di sini ngegesek kartu yang bersangkutan ke si card reader satu ini ya. Jadi nggak bisa asal langsung masukin ya. Harus digesek dulu. Nah kalau dari yang Bandai janjikan, di rilisan DX-nya nanti, sepertinya card reader itu
mampu gitu ngebaca lebih dari 100 kartu. Itu sih yang mereka janjikan katanya, yang ditulis di perilisan di katalog mainannya. Nah, lanjut ke Henshin dengan menggunakan kartu Steamliner Replicami Card dan digesek ke si card readernya. Kalian lihat tuh ya, bagian displaynya yang ada matrix LED-nya itu seperti ngasih beberapa step gitu ya di bagian displaynya. Dimana langsung ada gambar arrow ke kiri ya, setelah kita gesek set gitu. Dan dilanjut, matrix LED-nya itu berubah menjadi angka 9. Jadi menyesuaikan sama kartu yang baru dibaca, yaitu Steamliner Replicami Card yang bernomor 9 ya. Sama kayak Steamliner biasa itu kan nomornya juga 9 teman-teman ya. Hopawan kan 1 ya, 1 plus 9 10 gitu. Baru udah gitu kita itu masukin kartunya ke slot yang ada di tengah belt setelah digesek ya. Nah baru udah gitu jadi terlihat itu kartu Steamliner Replicami Card-nya nongol di bagian clear part display-nya ya. Jadi bagian tengah beltnya di sini, si artwork-nya itu ya. Terus dia itu standby dan gimmick akhirnya tinggal buka aja si tuasnya ya. Berubah deh jadi Kamen Rider Dread. Jadi suara perubahannya diiringi juga dengan animasi matrix LED yang bermacam-macam di tengah beltnya. Jadi nggak cuma suara doang ya. Uniknya, matrix LED-nya ini tuh ada di atas clear parts gitu teman-teman ya. Jadi agak beda sedikit sama Vision Driver dan Demon's Driver yang layarnya itu kan gelap hitam gitu ya. Jadi mari kita dengarkan suara perubahannya dengan jelas dari channelnya Bandai Mania ya. Oke. Yuk, tuh 2 3. Tuh 9. Masukin. Standby-nya serem pak. Kayak ada suara pintu riot dibuka. Kayak horor banget suaranya. Oke, ini finishing ya. Direct breaking. Tuh. Matrix LED-nya macam-macam, Pak. Oke. Nah, kalau kalian dengar suara perubahannya di akhir, dia itu ngomong Dreto Zero Shiki. Zero Shiki alias Type Zero. Memang sudah dikonfirmasi nama resmi dari Dread yang ini adalah Kamen Rider Dread Type Zero. Nah, loh, apakah ada type-type lainnya nih ya? Atau bisa naik kasta lah si Dread ini ya. Jadi Type Zero berasa ini tuh form awal yang prototype gitu ya. Tapi kita lihatlah nanti ya, ada type apa lagi. Lanjut, sesudah berubah tentu ada finishingnya. Jadi seperti yang diperlihatkan tadi, dan finishingnya juga simple banget. Dan sama kayak Excite ketika menggunakan gasiat-gasiat khusus. Jadi bukan gasiat biasa yang awal-awal itu sering dimasukin ke Kimewaza slot holder ya. Di sini tinggal gimmicknya ya tutup buka aja gitu situasinya ya. Akak ke kiri terus ke kanan ya. Tampilan matrix LD-nya lagi-lagi ya main di sini kalau kalian lihat tadi ya. Karena ini ngejurus jadinya kayak ada semacam pola firework atau ledakan di situ ya, cur-cur gitu. Dan untuk finishing yang ini namanya itu Dread Breaking ya, yang bikin turu Mas Bengkel kemarin. Oke, mari kita ke fitur yang selanjutnya, yaitu membaca kartu lain untuk mengaktifasi kemampuan. Jadi hampir mirip dengan Henshin tadi. Jadi jangan lupa gimmick pertama yang paling penting yang udah Anda kasih tahu tadi, yaitu gesek kartu yang akan digunakan ke bagian atas yang ada bagian card readernya ya. Nah, untuk yang ini bukan masukkan kartu ke tengah belt. Itu mah buat Henshin, teman-teman. Tapi ke bagian kiri yang jelas-jelas ada slot kotak dengan display clear part yang keren. Karena seperti ada kayak retakan kaca. Jadi ini tuh jangan dianggap minus kalau kalian beli beltnya, siapa tahu ada orang nggak tahu gitu kan. Loh, kok pecah gan ini? Ya emang desainnya kayak gitu. Memang kerennya di situ gitu ya. Jadi bagian ini juga yang jadi memperjelas gitu. Si Dread ini tuh lagi mengaktifasi kemampuan apa dan juga kartu apa yang lagi digunakan. Dan untuk bagian aktivasi kemampuan tidak perlu tutup buka tuas teman-teman ya. Jadi cuman gesek, masukin ke slot kotaknya, beres deh. Nah di case ini sama. Setelah digesek, matrix LD-nya akan keluar display arrow dan dilanjut keluar tampilan matrix LD yang membentuk angka 7. Nah, kenapa 7? Sesuai dengan kartu yang digesek. Kalau di sini kan ada Ballot Bank Replicami Card ya yang digunakan ya. Dan nomor kartunya itu 7. Jadi pada paham mestinya sampai sini ya. Jadi ya alih-alih mengeluarkan tampilan display dari matrix LD-nya yang detail banget ya kayak Demon's Driver itu ya. Dimana kan setiap FaceTime yang dicolok bermacam-macam kan bakal keluar gambar yang unik-unik juga. Nah kalau di sini dia itu lebih ke tampilan nomor-nomor kartunya yang tergambar dari si matrix LD-nya. Emang ada gambarnya kayak pertama si Dread itu berubah kayak ada muka si Dread tapi nggak detail-detail banget. Jadi di sini yang dipertonjolkan memang lebih ke
angka-angkanya yang diperlihatkan sama si matrix LED-nya. Jadi nggak sedetail Demos Driver ataupun Veil Driver di sini ya. Tapi di sini menggunakan fitur yang sama, yaitu matrix LED seperti itu. Jadi kalian lihat juga display matrix LED-nya based on clear parts. Dan itu kecil banget loh itu ya, cuman segini teman-teman ya, kan kalau Demons kan selayarnya lumayan gede gitu ya. Jadi mari lihat channel Bandai lagi bagaimana soal fitur aktivasi kemampuan satu ini ya. Oke, yuk. Nah, gesek, masukin. Beres. The Rain. Ada suara tembakan. Bullet Bang. Nah, ini untuk finishingnya sih. Nah, masih bahas soal aktivasi jurus-jurusnya ini. Sepertinya si slot kotak yang sebelah kiri ini maksimal itu bisa diisi sampai 4 kartu lebih mungkin ya. Jadi bisa ditimpa-timpa gitu loh ya. Kan kemarin juga si Dread juga pas debut juga kayak gitu kan. Dia masukin terus gitu. Jadi si Dread ini nggak usah repot ngeluarin kartunya dulu kalau mau ganti jurus. Wah, itu repot banget Pak. Keluarin masukin, repot itu. Jadi bisa timpa-timpa terus ya. Dan setelah memasukkan kartu-kartu ini atau memunculkan ornamen atau kemampuan tertentu, masih bisa finishing. Tadi kalian lihat tuh ya, ada finishingnya. Berarti ini konteksnya itu udah finishing menggunakan kemampuan kartu yang lagi diaktifasi. Jadi misalkan lagi pakai Bullet Bang, terus finishing nih ya, berarti finishingnya itu pakai 2 pistolnya yang lagi dipegang sama si Dread, yang terhasil dari si kartu Bullet Bang Replicami Card gitu. Ini disebut Special Sacrificial Finisher. Bahkan semakin banyak kartu yang dimasukkan ke si slotnya, terus dilanjut sama finishing, itu akan menghasilkan finishing yang lebih kuat. Jadi untuk finishingnya jangan lupa, setelah digesek dan dimasukkan ke bagian slot di kotak kiri, ya udah jangan lupa untuk buka dan juga tutup tuasnya ya. Dan finishingnya itu ada 2 tipe. Jadi silahkan ini di note ya. Jadi nggak cuma satu aja. Jika ada 1 sampai 3 kartu di slotnya dan mengaktifkan si finishingnya, nama finishingnya itu Blood to Rain ya, hujan darah Pak ya. Seperti yang tadi diperlihatkan di channel Bandai ya, Blood to Rain ya. Dan jika ada 4 kartu atau lebih di slotnya dan mengaktifkan finishing, nama finishingnya itu Blood to Sacrifice. Paham ya guys ya? Nah, coba kita lihat ya yang Blood to Sacrifice di channelnya Bandai ini. Nah, jadi kita anggap itu di slotnya itu udah ada beberapa kartu lah ya. Jadi ya ini anggap aja 3 kartu. Dia itu mau masukin kartu yang keempat nih, si Apare Bushido ya. Nah, set, masukin. Drain ya. Ada suara katana karena Apare Bushido. Ini 4 kartu ya konteksnya ya. Dia finishing. Wah gila, ada suara jeritan. Nah, finishingnya jadi Blood to Sacrifice. Edan, keren, kayak ada suara tulang retak gitu. Nah, tentu nggak cuma Replicami Card, nanti Dread Driver dengan card readernya juga bisa dimainkan dengan kartu yang bermacam-macam. Justru ini nih keunggulannya ya. Masa cuma Replicami Card doang, bakal bosen nanti mainnya. Jadi ya pokoknya bisa banyak kartunya dan juga dengan kategori yang bermacam-macam juga. Nah, kita lihat nih. Kalau di gambar katalog ini bisa tuh digesek kartu Legend Rare-nya Kamen Rider Geats. Jadi setelah digesek juga bener keluar suara Gitsu. Dan tampilan display matrix LED-nya itu membentuk gambar rubah. Kalau kalian lihat tuh ya, walaupun nggak detail-detail amat, tapi itu tuh terlihat lah kayak rubah gitu ya. Jadi ini kayak berasa lebih effort sama Replicami Card yang cuman ngeluarin angka-angka doang ya. Kan angka-angka gitu ya, terus juga animasi ya. Kalau ini tuh beneran keluar rubah gitu ya, dan juga beberapa, kalau mungkin rider lain ya, sesuai dengan konteks rider yang digesek gitu ya. Jadi nanti penasaran lah kalau digesek sama kartu-kartu lain macam kayak Hopawan dan kawan-kawan dan juga Legend Rider lainnya ya. Oke, drivernya sudah. Sekarang mari kita bahas ke kartu yang khusus digunakan oleh Dread bernama Replicami Card. Sepertinya di paketan DX-nya nanti kita langsung bakalan dapat lumayan banyak kartu. Ada 6 biji ya kalau Anda lihat di sini. Jadi ada Steamliner, ada Bullet to Bang, ada Skebos, ada Apare Bushido, ada Unicorn, dan ada Daiohni. Nah, Unicorn sama Daiohni baru ini ya. Ya kita tahulah ini pasti hewan unicorn teman-teman ya. Kuda yang ada tanduknya dan juga Oni, setan ya. Nah, jadi di sini kategorinya itu hewan mistis dan juga occult ya. Jadi tinggal kita tunggu aja versi Raidokami Card-nya yang biasa itu kayak gimana ya. Apakah bakalan keluar juga nih si Unicorn dan juga si siapa Daiohni ini di versi Raidokami Card ya.
Jadi komentarin soal replika Mi Card ini keren sih, asli ya. Jadi apa ya, pas banget gitu ya sama si Dread ya dengan konsepnya seperti itu. Jadi artnya itu keren-keren walaupun cuman kayak ambil dari si versi Raido Mi Card ya. Apalagi di situ kalau kalian lihat Steamliner ya, bagian moncong keretanya itu berbeda dengan Steamliner yang biasa ya. Kalau Steamliner yang biasa kan ya bulat begitu teman-teman ya. Kalau di sini jadi kayak Kamen Rider Calibur. Visornya itu keren banget teman-teman ya. Jadi ini tuh kayak apa ya, kalau Anda boleh komentarin, kayak kartu-kartu yang korup. Dan jenis visualnya itu kayak efek negatif di foto ya. Jadi kayak Gits 9 sama Cross Gits kan itu katanya kan efek negatif gitu ya. Jadi mirip-mirip seperti itulah ya. Terus juga ditambahin dengan kayak ada efek-efek kayak korupnya gitu ya. Sedangkan untuk bagian belakang kartunya kayaknya ya sama semua ya. Yaitu setengah mukanya si Dread. Jadi ketika digabungkan atau disandingkan ya sebelah-sebelahan sama kartu lain ya, ya jadinya membentuk mukanya si Dread ya. Nah, bahkan replika Mi Card juga bisa dimasukkan ke Gachard Driver. Apalagi bisa dicobain dengan kombinasi yang gacha atau yang best match. Kayak di gambar nih ya, dimasukin Apare Bushido dan Scabows replika Mi Card ya. Jadi di film kayaknya nggak akan keluar sih seperti ini. Jadi si Otaro itu nggak akan menggunakan replika Mi Card ini di Gachard Drivernya. Jadi itu cuman fitur tambahan yang memang bisa dilakukan di versi perilisan DX-nya. Oke, itu dia pembahasan lengkap Anda mengenai semua fitur dari Dread Driver. Seru juga nih ya pembahasannya ya. Dan juga semoga ya terjelaskan lah semuanya soal ini ya. Jadi ya bahas belt begini doang menarik banget ya ternyata ya. Dan gimana pendapat kalian mengenai belt satu ini dan juga fitur-fitur yang udah Anda jelaskan tadi? Silahkan kalian komentarin di bawah. Dan bagi kalian yang udah ancang-ancang juga nih ya, apakah bakalan langsung PO atau beli pas ready nanti ya? Kalau ditanya balik, Agan gimana? Ya untuk sekarang sih Anda cuma bisa jawab, lihat nanti ya, lihat nanti aja ya. Yaudah guys, terima kasih banyak yang sudah menyimak. Jadi ditunggu untuk updatean lainnya. Terima kasih banyak yang sudah menyimak sampai sini. Jadi jangan lupa ya, komentarin di bawah soal Dread Driver ini. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye guys.